kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Mohon maaf agak telat tadi, pulang dari pondok kecapean, tidur, sak bangun seperempat 2, lemes benar. Jadi mandi dulu biar segar. Alhamdulillah. Kita kaji kitab Qatrul Wais dulu halaman 9. Halaman 9 bagian paling atas pinggir. Mas'alatun idza qila laka wa kam kanu minal anbiya'il mursalina. Mas'alatun idza qila laka wa kam kanu minal anbiya'i al mursalina. Fal jawabu 300 wa 13 mursalan. Satu permasalahan. Itu satu pertanyaan. Apabila dikatakan kepadamu, ditanyakan kepadamu, ada berapa dari mereka itu, dari para nabi itu yang berjumlah berapa kemarin? 124.000 orang nabi. Menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian ulama tidak ada batasan. Baik sedikit ataupun banyaknya tidak usah dibatasi. Karena bisa jadi jumlahnya kurang dari situ atau lebih banyak dari situ, dari 124.000 orang. Nah, dari sekian jumlahnya itu yang rasul berapa? Ini yang ditanyakan. Al-mursalin, yang merupakan rasul. Taruhlah kita ambil angka yang sudah ada di kitab ini, yaitu 124.000 orang nabi. Dari sekian banyak itu tidak semuanya rasul. Ya, ada berapa rasul dari 124.000 orang nabi itu? Fal jawabu, maka jawabannya adalah 300 wa 13 mursalan. Ada 313 orang rasul. Apa beda nabi dengan rasul? Kalau nabi dapat wahyu tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umat. Ya, tapi kalau rasul diwajib menyampaikan ya kepada umat. Di bagian dalam itu ada definisinya. Wal farqu 1 2 3 4 5. Baris kelima dari atas paling pinggir. Wal farqu bainar rasuli wan nabiyyi. Annar rasula huwa man amara atau huwa man umira bi tablighil ahkami ilal mursali ilaihim. Wal farqu bainar rasuli wan nabiyyi annar rasula huwa man umira bi tablighil ahkami ilal mursali ilaihim. Wan nabiyyu man lam yu'mar bidzalik bal umira bi tablighin annahu nabiyyun liyuhtarama. Beda nabi dengan rasul. Kalau rasul itu adalah orang yang diperintahkan untuk menyampaikan hukum-hukum. Man umira bi tablighil ahkam. Orang yang diperintahkan untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Ilal mursali ilaihim, kepada orang yang mereka diutus kepada mereka, artinya disampaikan kepada kaumnya, umatnya, jamaahnya. Wan nabiyyu, sedangkan nabi man lam yu'mar, orang yang tidak diperintahkan. Jadi dia dapat hukum, dapat wahyu, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Lam yu'mar bidzalik. Bal umira bi tablighin annahu nabiyyun liyuhtarama. Mereka cuma diperintahkan ngasih tahu bahwa mereka itu nabi. Jadi mereka boleh ngomong, aku ini nabi loh. Tapi itu sebelum Nabi Muhammad. Kalau sekarang aku ini nabi. Ada baca. Iya. Nak janggutnya mak manola, nak jubahnya lendirnya putana, ya. Wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Sekarang ini paling tinggi itu wali. Makom gitu. Karena setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi dan rasul. Makanya Nabi Muhammad disebut khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul. Oleh karena itu setelah Nabi Muhammad, sehebat-hebat orang itu makomnya cuma wali.
Itu setinggi-tingginya wali. Paling rendah Ustaz. Ya Ustaz belum tentu wali, benar. Dan yang paling mudah itu daripada makam wali itu wali murid. Ya, tinggal ada anak tunggu sekolah langsung jadi wali. Nah, kalau nak wali Allah, itu Allah alam. Itu tuh gampang-gampang susah. Dikata ke susah, memang banyak syarat kadang-kadang. Tapi kadang-kadang mudah, ada sepiru-sepiru orang tuh bisa jadi wali. Maka kita diajarkan untuk selalu berhusnuzon, berbaik sangka. Ya, berbaik sangka dengan semua orang, jangan-jangan itu wali. Walaupun penampilannya tak meyakinkan. Ya, tak meyakinkan, kadang-kadang justru bertolak belakang. Kita berbaik sangka saja. Kadang-kadang dia cuma ngetes nih. Apalagi Cak Nabi Hidir itu kadang-kadang memang banyaklah nyamar gitu. Kadang-kadang ada malaikat nyamar jadi tukang nyari sampah pemulung, kadang-kadang nyamar jadi minta ya, nak ngetes gitu Bang. Makanya kita di situ hikmahnya bagi kita adalah selalu berbaik sangka dengan siapapun. Jangan-jangan muharamnya wali Allah. Ya kan? Lemaklah kita salah dalam berbaik sangka kan? Ya enggak? Daripada salah menghukum, lemaklah salah dalam memaafkan. Begitu katanya. Baik. Ini jumlahnya 313. Itu menurut satu kaul. Tapi di bagian dalam itu diterangkan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi ada yang bilang 313, ada yang bilang 314, ada yang bilang 315. Jadi ada 3 perbedaan pendapat. Ada yang bilang 313, 14 dan 15. Kalau yang jumlahnya 313, jumlah Rasul itu ternyata sama dengan jumlah sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Ahlul Badr. Dan tentang Ahlul Badr ini kan ada salawat. Bi ahlil badri ya Allah. Salawat itu bertawasul dengan sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Apa pangkalnya? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Itu tawasul. Kayak kawan-kawan dari Salafi itu lewat dia dengan salawat itu karena ada tawasul di dalamnya dan dia kategorikan itu salawat yang syirik versi mereka. Tapi versi kita tidak syirik. Ya, karena perintah bertawasul itu perintah Allah. Ya, karena disebutkan wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Cuma wasilah yang dimaksud itu wasilah yang bagaimana dulu? Kalau kita berdoa dengan menyebut nama Allah, asma Allah ya, dengan menyebut Nabi Muhammad, misalnya dengan sholawat atau menyebut orang-orang soleh dalam doa kita, itu namanya tawasul yang diperkenankan. Baik orangnya masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalangan Salafi membedakan, kalau masih hidup boleh tawasul. Jadi kalau lah sudah meninggal, tidak boleh syirik kata dia. Nah, mana baca membedakan model ini? Iya. Jadi kalau lah mati syirik. Kalau masih hidup tak syirik. Padahal ulama mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan tawasul. Apalagi tawasul dengan amal soleh. Ya, jadi 313 itu sama dengan jumlah Ahlul Badar. Ya, sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Kalau jumlahnya 314 itu berarti jumlahnya sama dengan jumlah tentara Tolut. Tahu tentara Tolut? Itu yang musuh Jalut. Itu pada masa Nabi Daud ya. Nabi Daud kan? Dan Nabi Daud itu bagian dari tentara Tolut. Ya, yang akhirnya bisa membunuh Jalut dengan betetan. Tahu betetan? Ketapel. Ya kan? Oh, luar biasanya ya. Nah, tentara Tolut yang berperang musuh Jalut saat itu, ya,
itu berjumlah 314. 314. Nah, kalau yang 315 tidak disebut riwayat ini tentang siapa jumlah itu sendiri. Terus ada juga riwayat menyebutkan di bagian dalam itu, masih di bagian dalam tadi. 1 2 3 4 5. Sebelum yang wal farqu tadi. Ya. Wa ruwiya anna Allah Ta'ala ba'atsa 8,000 nabiyyin 4,000 min Bani Israel wa 4,000 min sa'irin nas. Jadi ada riwayat lain menyebutkan jumlah nabi itu bukan 124.000 orang nabi, tapi ada 8.000 nabi. Ada 8.000 nabi. Nah, 8.000 itu ternyata 4.000-nya nabi itu diutus untuk Bani Israel. Untuk satu bangsa saja. Bani Israel kan satu bangsa. Satu kaum. Jadi saking banyaknya nabi dari kalangan Bani Israel itu, dari 8.000 nabi, 4.000 untuk mereka baik. Sisanya untuk umat-umat lain. Masuk gitu. Ya, Nabi Muhammad itu kan untuk kita. Makanya saking banyaknya nabi dari kalangan Bani Israel itu banyak mereka yang memang pintar-pintar. Memang ada kelebihan. Cuma dengan kelebihan itu mereka jadi sombong. Memang banyak kelebihan tuh, untuk sombong tuh peluangnya besar. Kodaan. Iya. Tua Messi, ya kan? Pacarnya Trump, ada ya? Pak Kemenak, itu peluang sombongnya besar itu. Ya, belajar di PKU, ngajar PKU, itu peluang untuk sombongnya sangat besar. Nah, oleh karena itu orang-orang kayak kita ini harus belajar ilmu tasawuf sebenarnya untuk melembutkan hati. Maka sehebat apapun gitu jangan sombong, biasa baik. Ya, karena Allah sangat benci dengan orang yang sombong itu. Baik, kita lanjut bagian luar itu. Jadi ada 313 ya. Dan itu setara dengan jumlah sahabat, sama dengan jumlah sahabat yang ikut dalam perang Badar ketika musuh kafir Quraisy. 313. Tahu tak jumlah pasukan kafir Quraisy saat itu? 1000 ya. Jadi 300 musuh 1000. Kalah 1000 itu masih. Jadi kekuatan kaum muslimin itu luar biasa. Dan itu di atas pertolongan Allah. Dan juga banyak yang menyaksikan ada tentara yang tak dikenal yang membela kaum muslimin saat itu. Ya, masuk tentara Nabi siapa? Malaikat. Turun tangan. Malaikat. Ya. Lanjut. Mas'alatun. Pertanyaan. Permasalahan. Idza qila laka wa asma'uhum wa adaduhum syaratul imani amlah. Apabila dikatakan kepadamu, tahu nama-nama mereka. Tahu nama-nama mereka. Mereka di sini Nabi dan Rasul tadi ya. Wajib tak tahu nama-nama mereka. Yang 313, apalagi yang 124.000 orang Nabi itu, atau yang riwayat lain tadi menyebutkan ada 8.000 itu. Wajib tak tahu nama-namanya. Hari ini akan dibahas. Wa adaduhum, dan jumlah mereka. Ya. Syaratul imani amlah, merupakan syarat sahnya iman atau bukan? Tahu nama-nama mereka, tahu jumlah mereka secara pasti, ya. Itu syarat iman atau bukan? Nah, ini akan dibahas. Apa jawabannya? Fal jawabu laisa indana bi syartil imani liqaulihi ta'ala minhum. Laisa indana bi syartil imani liqaulihi ta'ala minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Jawabannya tidak wajib. Ya. Indana menurut kita. Kita di sini maksudnya ahlu sunnah wal jamaah. Menurut ahlu sunnah wal jamaah tidak wajib tahu nama masing-masing nabi tadi. Dan tidak merupakan laisa bisyartil iman, tidak merupakan syarat sah iman. Artinya iman kita tetap sah walaupun tak tahu jumlah nabi, tak tahu nama-nama nabi tadi.
Yang 313 itu. Kalau yang Selawi wajib. Nah, jadi itu yang mana dulu yang tidak wajib itu? Yang 313. Ya, banyak yang tidak tahu, aku juga tidak tahu. Nah, tapi yang Selawi itu wajib tahu. Tahu itu minimal ketika disebut nama Nabi tadi kita tahu. Oh iya, jelas. Tahu dan Nabi Ibrahim? Tahu. Apa ciri khas Nabi Ibrahim? Oh, Nabi yang pernah menghancurkan berhala. Ya. Gitu. Nabi yang dibakar tapi tidak mati. Ya kan? Tetap dingin nabinya tadi. Tahu minimal mah itu. Kalau menyebutkan seko-seko, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak jadi masalah. Boleh. Tetap sah iman kita. Cuma minimal ketika disebut nama Nabi tadi kita tahu. Ditanya, ini Nabi apa bukan? Nabi. Kita dengan pasti nyebut. Nabi. Kalau bukan nama Nabi, ya. Bukan. Kita tahu. Ya. Nah, itu minimal. Jadi kita minimal tidak mengingkari risalah mereka. Tidak mengingkari kenabian mereka. Karena kalau mengingkari, itu bukan Nabi itu. Itu bisa jadi kafir. Kalau yang kita ingkari tadi adalah Nabi. Di bagian dalam ada 3 orang yang diperselisihkan kenabiannya. Ya, wal mukhtalaf fi nubuwatihim thalathah, Zulkarnain wal Uzair wal Luqman. Nah, orang 3 ini diperselisihkan apa nabi atau bukan. Zulkarnain, Raja Alexander the Great, ya, yang membatasi antara manusia dengan Ya'juj Ma'juj di gunung, dicornya ya dengan timah besi, ya, sehingga terkungkung. Dan nanti pada hari kiamat akan terbuka itu. Nah, Zulkarnain itu nabi atau bukan? Nah, ini diperselisihkan di kalangan ulama, apa nabi atau bukan. Terus Uzair. Ini yang disebut oleh orang Yahudi sebagai anak Tuhan, ya. Jadi kalau orang Nasrani menyebut anak Tuhan itu Nabi Isa. Tapi kalau orang Yahudi sama punya anak Tuhan, ya, Tuhan itu punya anak. Nah, kata mereka adalah Nabi Uzair. Nabi Uzair ini diperselisihkan apakah nabi atau bukan dalam Islam, ya. Dan Luqmanul Hakim yang disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah yang bernama surah Luqman. Luqman ini nabi atau bukan? Mayoritas ulama menyatakan itu bukan. Beliau hanya wali Allah, ya, wali. Termasuk yang diperselisihkan juga adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir nabi atau bukan? Itu juga khilafiyah di kalangan ulama antara nabi atau bukan. Dan Nabi Khidir ini sampai sekarang masih hidup. Ya, disebutkan di bagian dalam itu. Fakila innahu nabiyyun wa rasulun, wakila nabiyyun faqat, wakila waliyun. Tentang Nabi Khidir ini ada 3 pendapat. Satu ngomong beliau ini nabi sekaligus rasul, Nabi Khidir. Yang kedua, wakila nabiyyun faqat, ada yang bilang beliau ini hanya nabi saja, tapi bukan rasul. Yang ketiga, bukan semuanya, bukan nabi, bukan rasul atau bukan nabi saja, tetapi wakila waliyun, beliau ini adalah wali Allah. Dan ini sepakat di kalangan ulama sufi bil khusus, ya, ulama ahli hakikat, Nabi Khidir ini adalah gurunya para wali. Jadi setiap wali Allah itu rata-rata adalah muridnya Nabi Khidir alaihissalam. Kita sudah kadang sering nyebut Nabi Khidir, ya. Nah, walaupun diperselisihkan status beliau antara nabi atau wali Allah. Wa huwa baqin ilal an. Beliau masih hidup sampai hari ini. Wa huwa baqin ilal an. Ketemu enggak kalimat dalam? Wa huwa baqin ilal an. Beliau masih hidup sampai hari ini, Nabi Khidir. Beliau ini hidup pada masa Nabi Musa, ya. Nabi Musa sempat berguru dengan beliau, cuma tidak sampai habis. Karena apa? Kebelet bertanya terus. 3 kali bertanya habis. Ya, akhirnya perpisahan terjadi karena itu.
Wa huwa bakin ilal an. Nah, jadi Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. U'tiya ilmu syariat wal haqiqah. Beliau ini dikasih ilmu oleh Allah, ilmu syariat sekaligus ilmu hakikat. Makanya mayoritas wali Allah itu murid Nabi Khidir. Murid Nabi Khidir. Beliau dapat ilmu syariat dan ilmu hakikat sekaligus. Wa yajtami'u ma'a Ilyas kulla sanatin bi Makkah wa yashrabani min ma'i Zamzam syurbatan ilal 'am al-qabil. Beliau ini setiap tahun berkumpul di Mekah dengan Nabi Ilyas. Jadi Nabi Ilyas masih hidup sampai hari ini. Ada dua nabi yang masih hidup sampai sekarang. Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Kalau yang di langit itu tidak selalu kita sebut, misalnya Nabi Isa, ya kan? Itu masih hidup. Tapi beliau statusnya bukan di bumi. Ya. Nah, yang di bumi, yang masih bertebaran di muka bumi, itu dua nabi yang masih hidup. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Setiap tahun mereka berkumpul di Mekah ketika musim haji. Dua orang nabi ini kumpul di Mekah. Dan keduanya minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam. Dan minumnya itu setahun sekali. Waktu musim haji minum air Zam-Zam. Nah, tidak minum-minum lagi sampai tahun depan. Musim haji tahun depan baru kumpul lagi di Mekah, minum lagi air Zam-Zam. Sanggup tidak kira-kira? Marah. Minumnya cuma setahun sekali. Mungkin ini berkah air Zam-Zam kan ya. Setahun itu tidak haus-haus. Tahun depan baru minum lagi air Zam-Zam. Itu gawe Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Makanan beliau itu apa? Itu ada karops, seledri. Dan beliau makan seledri. Jadi minumnya air Zam-Zam setahun sekali. Wa ta'amuhuma al-karabsu. Makanannya seledri, daun sop. Wah, ini mungkin rasio nih. Perlu diteliti nih oleh ahli stroke gitu nih ya. Ada apa dengan daun sop? Makanan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, daun sop. Dan minum air Zam-Zam. Sekarang ini obat itu kan, daun sop itu kan? Obat darah tinggi ya. Bersihkan ginjal juga. Ada hikmah itu. Tanam sop gitu kali. Budidaya sop gitu. Itu makanan Nabi Khidir. Dan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Panjang umur juga ya. Ya, Nabi Khidir panjang umur. Sampai sekarang masih hidup. Sampai kiamat masih hidup. Ginjal yang sehat. Fa'liyasun muwakkalun bil barri. Nabi Ilyas itu ditugaskan di daratan. Di hutan. Maka biasanya kalau ada orang sesat, beliau ini nolong. Kalau ada orang-orang baju putih, jubah putih, bagus penampakannya ya, ditolong Nabi Ilyas. Cuma kalau kaki itu kebalik, terus depak itu namanya. Baunya busuk, bukanlah Nabi Ilyas ya. Beliau ditugaskan Allah di darat. Kadang-kadang nolong orang tertentu. Wal Khidir muwakkalun bil bahr. Nabi Khidir ditugaskan Allah di lautan. Kada qalahu Isa al-Barawi wa Ahmad al-Bili wa Syekh Yusuf as-Sunbulawaini. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Isa al-Barawi, Ahmad al-Bili, Syekh Yusuf as-Sunbulawaini. Jadi kembali ke jawaban tadi, tidak menjadi syarat iman tahu jumlah, hafal nama-nama Nabi dan Rasul yang 313 itu. Tapi yang wajib diketahui cuma yang 25. Itu pun minimal dianggap sudah paham gitu. Ketika disebut namanya kita tidak mengingkari.
Itu sudah cukup. Tapi lebih bagus memang hafal nama-namanya satu persatu nabi yang 25 itu. Karena sesuai dengan firman Allah, ngapu tidak menjadi wajib ya hafal nama-nama nabi yang 313 itu, rasul yang 313 itu, karena apa? Di Al-Qur'an sendiri disebutkan minhum man qasasna alaik, di antara nabi-nabi itu ada yang kami ceritakan kepadamu. Ya. Wa minhum man lam naqsus alaik, ada juga yang tidak diceritakan. Mak mana nak tahu yang tak diceritakan? Nah, di Al-Quran itu cuma 25 yang diceritakan. Oleh karena itu 25 itu yang wajib diketahui. Karena 25 itu namanya disebut di dalam Al-Quran. Yang sisanya ya 313 kurang 25 berapa itu? Banyak yang tak diceritakan. Apalagi 124.000 orang nabi itu. Lebih banyak lagi yang tidak dikisahkan. Oleh karena itu menjadi tidak wajib ya untuk tahu namanya satu persatu dari 313 orang rasul itu. Terakhir kita bahas mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir. Ini suatu permasalahan, suatu pertanyaan. Apabila dikatakan kepadamu bagaimana cara beriman dengan hari akhir? Beriman dengan hari akhir. Annallaha, fal jawabu annallaha ta'ala yumitul khalaiqa kullahum. Fal jawabu annallaha ta'ala yumitul khalaiqa kullahum. Jawabannya, cara beriman dengan hari akhir itu adalah bahwa kita meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala yumitul khalaiqa kullahum, akan mematikan, yumitu akan mematikan al khalaiqa, seluruh makhluk, kullahum, semuanya. Jadi ini berarti tidak kati pengecualian, ini asal makhluk mati kalau. Karena khalaik itu jamak, kullahum itu taukid. Artinya seluruh, semua, berarti tanpa terkecuali. Asalkan makhluk mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi, yang ada di alam semesta ini mati. Binasa, rusak, selesai, is dead. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah. Termasuk malaikat maut pun mati. Boleh kita cabut kenyunian. Ya. Kapan hari kiamat dimulai? Sejak tiupan sangkakala yang kedua. Kan ada 2 kali tiupan sangkakala. Yang pertama mati kan. Nah, itu belum kiamat. Ya, dimulainya hari kiamat itu sejak tiupan sangkakala yang kedua dihidupkan kembali. Nah, itu baru mulai pengadilan akhirat. Ya. Di dalam ada keterangannya. Fa awwaluhu minan nafkhati ats-tsaniyah. Wahia nafkhatul ba'si, ya. Yang bagian dalam 1 2 3 4 5 6, garis 6 dari bawah. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil yaumil akhir ay bi wujudihi fa awwaluhu minan nafkhati tsaniyah. Jadi hari kiamat itu dimulai dari tiupan sangkakala yang kedua. Wahia nafkhatul ba'si, yaitu tiupan kebangkitan. Kan yang pertama mati, seluruhnya mati. Dan yang masih hidup pada tiupan sangkala yang pertama itu adalah orang jahat semua. Karena orang yang ada iman itu mati sebelum hari kiamat. Ya, jadi yang menemui hari kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia. Tidak ada lagi yang menyebut nama Allah walaupun cuma sikok di dunia. Nah, itulah hari kiamat tiba. Jadi sekarang ketika masjid masih ada isi, budak ngaji masih banyak, ya, PKU ini masih ada peserta walaupun tidak seluruhnya hadir, ya kan? Insya Allah memperlambat kiamat. Nah, kalau seko pun tak hadir, wallah alam, minimal PKU-nya lagi aman. Nah, kalau ada uzur kita malu, tidak jadi masalah. Jadi kiamat itu ketika dalam hadis disebutkan apa? Tidak lagi yang mengucap Allah, Allah, Allah. Tidak ada satu pun lagi. Berarti yang nemui hari kiamat itu sejahat-jahat manusia.
Kalau kita ada iman walaupun dikit, mati sebelum hari kiamat. Kita akan diwafatkan sebelum hari kiamat. Serentak mati orang mukmin itu. Begitu menjelang hari kiamat tiba, ya, itu akan diwafatkan serentak. Ada angin yang bertiup, ya, masuk ke sini dan itu langsung mati ngejut. Itu ketika sudah menjelang kiamat nanti. Hari akhir disebut hari akhir nggak, Bob? Li'annahu akhirul ayyam, li'annahu akhiru ayyamid dunya, karena dia adalah hari terakhir. Jadi sudah hari itu udah ganti lagi sebutan hari Kamis, hari ini kan ganti sebutan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ganti lagi terakhir. Dan waktunya juga berbeda. Kalau dunia sehari semalam 24 jam, di akhirat 1000 tahun. Jadi timingnya sudah beda, tidak sama lagi. Terus hari akhir juga disebut dengan hari kiamat. Nah, di dalam itu disebutkan alasannya. Kenapa hari kiamat disebut hari kiamat? Wasumi aidan bil kiamati li qiyamin nasi fihi min kuburihim. Karena pada hari itu semua manusia dibangkitkan dari kubur, bangun dari kubur. Jadi hari kiamat kan bangun. Qiyam itu dari kata qama yaqumu, berdiri atau bangun. Jadi disebut hari kiamat karena hari bangun dari kematian, bangkit dari kematian. Ya, bangkit dari kubur. Wa wukufihim baina yaday rabbil alamin, dan disebut juga dengan hari kiamat karena semua makhluk, semua manusia termasuk ya, berdiri semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Nah, terakhir di bawah itu tafsir dari kullahum itu, ini menjelaskan tentang kematian. Qala Allah Ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut, ya, semua yang berjiwa, yang bernafs, ya, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wal mautu la yakunu illa bil ajal. Jadi setiap kematian itu pasti ajal. Jadi tidak ada orang yang meninggal bukan ajal. Mak mana pun matinya. Semuanya adalah ajal. Nah, mati sakit, mati terbunuh, mati kecelakaan, mati tempat tidur, itu ajal semua. Cerita kita siano sakit, siano kecelakaan, itu cuma cerita kita. Tapi sebenarnya wal mautu la yakunu illa bil ajal. Nah, itu boleh digarisbawahi. Wal mautu la yakunu illa bil ajal. Semua kematian itu karena ajal. Apa arti ajal? Wa huwal waqtul ladzi kataballahu fil azal intihaa hayatihi. Nah, ini pengertian ajal. Oke, kita ditanya apa arti ajal? Itu ada definisi ajal. Wa huwal waqtul ladzi kataballahu fil azali intihaa hayatihi. Fala yamutu ahadun bidunihi maqtulan kana aw ghairuh. Fala yamutu ahadun bidunihi maqtulan kana aw ghairahu. Arti ajal itu adalah al-waqtul ladzi kataballah, waktu yang sudah ditetapkan Allah. Kata batu ditetapkan, dituliskan, ya, ditentukan. Waktu yang sudah ditetapkan Allah fil azal, sejak zaman azali. Zaman azali itu sebelum kita lahir, sebelum kita hidup, bahkan sebelum dunia ini ada, itulah sudah zaman azali. Zaman bingen, zaman bahola, sebelum kita ada, itu zaman azali, ya. Ajal kita sudah ditetapkan. Intihaa hayatihi. Intiha itu berakhirnya kehidupan. Itu arti ajal. Waktu, ya, yang sudah ditetapkan Allah akan apa? Intihaa hayatihi, berakhirnya kehidupan seseorang. Fala yamutu ahadun bidunihi, maka seseorang tidak akan meninggal dunia bidunihi, tanpa ajal. Artinya seluruhnya pasti ajal. Tak kati yang meninggal bukan karena ajal. Fala yamutu ahadun bidunihi, maka tidak ada seorang pun yang meninggal dunia tanpa ajal. Berarti semuanya karena ajal. Maktulan, baik mati yang terbunuh,
maktul, matinya terbunuh. Au ghairuhu, atau mati karena sebab yang lain. Dalilnya apa? Itu di bawah. Sesuai dengan firman Allah liqaulihi ta'ala, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala." Tidaklah seseorang itu mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi jangan lagi ketika ada yang mati itu nyalakan orang, nyara ke sianu, tidak boleh. Ajal dia. Semuanya aja. Ganti yang kebetulan. Ikhlas itu baik. Walaupun tentu ya pasti tak lemah-lemah kan. Pasti tak lemah. Itu secara manusiawi. Wajar-wajar. Cuma ingat ini sudah ada ketentuan. Tak sakit lagi baca mati. Apalagi lah sakit ya. Itu dalilnya. Wa maka li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Maksud ayat itu adalah wa maka li nafsin an tamuta illa bi qada'illahi wa masyiatihi au bi idnihi limalakil mauti. Limalakil mauti. Cukup sampai situ jadilah. Jadi intinya berdasarkan ayat itu tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali bi qada'illah, dengan qada Allah, ketentuan Allah, wa masyiatihi, dan kehendak Allah. Qada itu ketentuan, masyiah itu kehendak, atau biidnihi, dengan izin Allah. Siapa yang diizinkan Allah untuk ngambil nyawa? Limalakil maut, malaikat maut. Siapa nama malaikat maut? Izrail. Atau sudah kita bahas kemarin, Azrail. Jadi ada dua cara mengejanya. Bisa Azrail, bisa Izrail. Ada di kitab ini. Sudah kita bahas di bab malaikat. Azrail atau Izrail. Tapi yang sering kan Izrail. Pasti dia nggak mau salah gitu. Dari mana Azrail? Kitab Qatrul Qais itu baca kan. Ada keterangan di kitab Qatrul Qais. Ada dua cara membacanya. Dan itu bukan bahasa Arab. Nama-nama malaikat itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Ya, bahasa Bani Israel. Azrail atau Izrail. Baik, kita cukupkan bahasan ini. Alhamdulillah. Kok lagi pikir. Ini oleh telat tadi lagi